Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 desain kapal 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara daring atau online, yang mana diskusi ini telah kami buat menjadi paper beberapa minggu yang lalu. Namun untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tersebut. Baik, langsung aja perkenalkan diri. Saya Reski, NIM 09171063. Di sini saya sebagai moderator atau pembuka dari presentasi ini. Selanjutnya ada rekan saya, antara lain adalah Rio Herlambang dengan NIM 09171064. Kemudian ada Maulida Fortuna Hijrah, NIM 09171043. Kemudian yang terakhir ada Helda Christine Marbun dengan NIM 09171034. Nah, di sini kami akan membahas mengenai inovasi bidang perkapalan pada Maritime Autonomous Surface Ship atau MAS. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, langsung kita lihat penjelasan dari rekan-rekan saya. Kepada Rio Herlambang, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rio Herlambang, NIM 09171064. Saya akan melanjutkan materi mengenai latar belakang. Nah, pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, setiap perusahaan ditantang untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Atau dengan kata lain, setiap perusahaan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi, baik perubahan dari dalam atau internal perusahaan tersebut, maupun dari eksternal dari perusahaan tersebut. Nah, bisnis itu terdiri dari banyak bidang industri, dan bidang industri yang akan dibahas adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri maritim, atau lebih khususnya pada industri perkapalan. Dengan melihat masih luasnya industri perkapalan tersebut, maka banyak peluang untuk perusahaan-perusahaan lokal dalam meningkatkan daya saing di dalam industri ini. Berikut ini adalah salah satu inovasi yang akan dibahas, yaitu Marine Autonomous Surface Ship atau MAS. MAS ini telah didefinisikan sebagai kapal pada tingkat yang berbeda-beda, dapat beroperasi secara independen dari interaksi manusia. MSC telah mengidentifikasi juga 4 tingkat otonomi yang tidak dimaksudkan untuk bersifat hierarkis dan direvisi selama sesi ke-100 MSC. Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka kelompok kami atau kelompok 3 pada kelas A akan membahas tentang Marine Autonomous Surface Ship atau MAS. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Helda Christine Marbun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Helda Christine Marbun, NIM 09171034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkumannya. Marine Autonomous Surface Ship atau MAS. Inovasi pada kapal ini dihadirkan melalui Falco, kapal otonom pertama yang dimiliki oleh Finferries, operator kapal pemerintah Finlandia. Falco menggunakan kombinasi teknologi Rolls-Royce Ship Intelligence untuk menavigasi secara mandiri selama perjalanan antara Parainen dan Nauvoo. Melalui implementasi teknologi tersebut, kapal bisa mengubah jalur secara otomatis meskipun tengah melakukan pelayaran. Saat mendekati dermaga, kapal pun bisa mengurangi kecepatan secara otomatis sehingga dapat bersandar secara aman. Ini adalah contoh inovasi MAS yang kita bahas saat ini. Selanjutnya, Falco dilengkapi dengan berbagai sensor canggih yang memungkinkannya untuk membangun gambaran rinci tentang lingkungannya secara real time dan dengan tingkat akurasi di luar jangkauan mata manusia.
Gambar kesadaran situasional dibuat dengan menggabungkan data sensor dan dikirimkan ke pusat operasi jarak jauh Finferis di darat, sekitar 50 km jauhnya, di pusat kota Turku. Di sini, seorang kapten memantau operasi otonom dan dapat mengambil kendali kapal jika perlu. Selama tes operasi otonom di Kepulauan Turku, Rolls-Royce jauh ini mencatat hampir 400 jam uji coba laut. Sistem Rolls-Royce Autodocking adalah salah satu teknologi yang telah berhasil diuji. Fitur ini memungkinkan kapal untuk secara otomatis mengubah arah dan kecepatan ketika mendekati dermaga dan melakukan dock otomatis tanpa campur tangan manusia. Selama uji coba laut, solusi menghindari tabrakan juga telah diuji dalam berbagai kondisi selama beberapa jam operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Resti. Baik, selanjutnya adalah identifikasi maritim safety ekonomi. Menurut identifikasi maritim safety ekonomi atau MSC IMO, dalam artikel Jurnal Maritim tahun 2019, MAS dibagi menjadi dalam 4 tingkatan berdasarkan derajat keotonomiannya, yaitu antara lain yang pertama, ship with automated process and division support. Kapal dengan sebagian proses dan fungsi di dalamnya bekerja secara otomatis dan kadang tanpa perlu diawasi. Serta dilengkapi sistem bantu pengambilan keputusan atau decision support system. Pada level ini, pelaut masih berada di atas kapal dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua ada remotely control ship with seafarers on board. Kapal dikendalikan dan dioperasikan dari lokasi lain. Pelaut tetap berada di atas kapal dan siap mengambil kendali serta mengoperasikan sistem dan fungsi kapal. Selanjutnya yang ketiga ada remotely controlled ship without seafarers on board. Kapal dikendalikan dan dioperasikan dari lokasi lain tanpa ada pelaut di atas kapal. Yang terakhir ada fully autonomous ship. Kapal otonom penuh. Sistem operasi kapal mampu membuat keputusan dan tindakan secara otonom tanpa campur tangan manusia. Dari tingkatan tersebut, Falco termasuk dalam tingkatan yang terakhir ini atau fully autonomous ship. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Maulida Fortuna Hijrah. Baik, setelah dipaparkan mengenai latar belakang, pembahasan mengenai Falco, yaitu tentang Marine Autonomous Surface Ship, kemudian juga tentang identifikasi maritim safety ekonominya. Selanjutnya ini adalah argumen kelompok kami tentang skala inovasi pada Falco ini. Dari rentang skala 1 sampai 10, kami menetapkan Falco ini pada skala 9. Sementara posisi Indonesia saat ini berada di skala 5. Mengapa demikian? Penjelasannya seperti ini. Saat ini terdapat sekitar 24 ribuan unit kapal di Indonesia. Itu data di tahun 2016 dan dipublikasikan oleh INSA di tahun 2019. Dari jumlah kapal tersebut, belum terdapat kapal otonom sama sekali. Next slide. Nah, kemudian bagaimana penerapannya di Indonesia? Kemungkinan penerapan di Indonesia terutama diterapkan pada kapal-kapal nelayan, itu menurut MyITS 2019. Nah, tetapi Falco ini juga memungkinkan diterapkan pada kapal-kapal patroli serta kapal-kapal penyelamat. Untuk kapal niaga, untuk kapal kargo dan passenger masih kurang memungkinkan untuk diterapkan. Selanjutnya, bagaimana dengan kepentingan penerapan? Kepentingan penerapan ini ada kaitannya dengan penerapan di Indonesia yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi kepentingan di Indonesia berada pada skala 4. Nah, penentuan skala ini sendiri difokuskan pada kapal nelayan guna meningkatkan produksi ikan nasional serta menunjang program Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kami menitik beratkan Falco ini diterapkan pada kapal-kapal nelayan.
Nah, oleh sebab itulah dengan kapal otonomous ini dapat menjawab permasalahan di Indonesia dari segi produktivitas perikanan. Baik, terima kasih. Itulah sekian pemaparan dari kelompok kami tentang Marine Autonomous Surface. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Mohon di-like dan di-subscribe channel ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.